Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa sekalian, bersama kami seorang sahabat yang udah lama sekali kita sama-sama berjuang ini, cuma nasibnya beda. Ya. Beliau berkantor di Pemda, ya kami berkantor di rumah sendirilah. Pemirsa sekalian, jadi pada konten kali ini kami akan berbincang seputar bagaimana kesan dan pesan sebagai seorang ayah, seorang bapak yang menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Nah, kebetulan sekarang ini kita sedang dalam suasana persiapan memperingati Hari Santri Nasional yang akan jatuh pada tanggal 22 Oktober nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Perkenalkan diri dulu sama pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya, kalau yang familiar, teman-teman panggil saya Udin Ceklo. Saya juga tidak tahu kenapa Ceklonya itu melengket atau familiar sama teman-teman. Tapi kalau untuk nama lengkapnya itu Komarudin. Pak Kama, ada pengalaman pernah mondok pribadi? Kalau pribadi ada. Saya pernah mondok di Darul Istiqamah Sinjai, terus kemudian bergeser ke Tahfizul Quran Macopa, terus kemudian bergeser ke Bekasi, tepatnya di Kampung Setu, Ma'had Khairul Bariyah. Berarti kalau bincang-bincang tentang pondok pesantren ini bukan sesuatu yang asing ya? Iya. Ya udah biasa. Udah biasa. Nah, jadi kita konsen pada bagaimana sih sebetulnya ketika Pak Kamarudin itu menyekolahkan anaknya, putranya di pondok pesantren. Bagaimana perasaan Anda sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah ketika berpisah dengan anak begitu? Kalau saya secara pribadi sebetulnya tidak terlalu terbebani dengan pisah dengan anak karena sudah terbiasa. Iya. Yang agak susah ini uminya, karena memang basicnya kan bukan basic pondok. Jadi kalau sedikit-sedikit kalau kepikiran anaknya ya pasti ujung-ujungnya ngajak jenguk, atau kalau tidak sempat jenguk, saya usahakan supaya saya jenguk supaya tidak terlalu terbebani, maksudnya dia tidak terlalu pikirkan anaknya. Kalau saya secara pribadi sudah terbiasa karena memang basicnya memang basic pondok, jadi kita tahu kondisi dan suasananya anak yang masuk pondok. Jadi anak tak sekarang fokus di mana, konsentrasi di bagian apa? Mendalami apa? Kalau anak kedua itu dia fokus di hafalan. Hafalan. Ya. Boleh diperkenalkan nama pondok hafalannya di mana sekarang? Atau pernah mondok di mana? Kalau ini anak kedua mondok ini untuk yang ketiga kalinya. Iya. Yang pertama itu dia mondok di apa namanya? Dia di Jawa Timur. Ya apa? Saya lupa namanya. Pondok tahfiz juga? Bukan pondok tahfiz formal, cuma ada juga tahfiznya. Iya. Terus sekitar 3 bulan mungkin di Jawa Timur itu, karena ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa uminya itu tidak ada basic tidak ada basic mondoknya. Jadi ketika anaknya jauh, kepikirannya itu selalunya mau jenguk, akhirnya anak juga terpengaruh. Jadi anak kedua itu cuma bertahan mondok di Jawa Timur itu cuma 3 bulan. Setelah itu anaknya dijemput sama uminya, terus pindah di Kolaka Utara di Ashabul Kahfi.
Hmm. 8 bulan mondok di Ashabul Kahfi, akhirnya bergeser ke RTQ Nurul Hilal sampai sekarang alhamdulillah. Rumah Tahfiz Al-Quran Nurul Iya, Hilal. Nurul Hilal. Boleh diceritakan perkembangan hafalan anaknya sekarang seperti apa kira-kira? Alhamdulillah perkembangan hafalannya ini anak kedua alhamdulillah cukup bagus. Kalau sebelumnya itu dia hanya mampu nyetor setengah halaman, sekarang ini dia sudah bisa setorkan hafalannya satu lembar per hari, bahkan bisa lebih dari satu lembar setengah. Alhamdulillah. Jadi Pak Kama, barangkali pertanyaan terakhir ini mohon tanggapannya atau kata-kata motivasinya buat para orang tua yang hari ini sedang menitipkan anaknya atau menyekolahkan anaknya di pondok pesantren agar mereka bagaimana meningkatkan prestasi belajarnya. Kalau saya secara pribadi agak simpel. Terus terang tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman sekarang memang orientasinya memang kita harus berpikir bagaimana orientasinya supaya kita bisa memasukkan anak kita di pondok. Itu yang pertama. Yang kedua, ini perkembangan zaman ini kita tidak bisa saring mana yang betul-betul yang bisa membangun pemikirannya anak dan mana yang tidak. Sekarang sudah banyak ada gadget-gadget yang bisa saja itu bisa merusak pikiran anak-anak dan itu bisa terganggu metode pembelajarannya. Jadi saya secara pribadi menyarankan supaya kalau bisa untuk menyelamatkan generasi kita, kalau bisa lebih bagus dan bahkan sangat positif kalau misalnya kita memasukkan di pondok. Mau di pondok di manapun, mau di Makassar atau di Jawa atau di Kendari atau di sini atau di Kolakotara, yang jelasnya orientasinya kita masukkan anak kita di pondok. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih Pak Kamarudin. Ternyata beliau ini juga alumni pondok pesantren ya. Baru tahu saya ini. Ya, dan memang begitu Pak. Kalau kita ini punya basic pondok atau madrasah, biasanya kurang afdol itu kalau kita punya anak keturunan tidak dimasukkan di pondok. Iya. Mudah-mudahan kita doakan putra beliau ya istiqomah menghafalkan Al-Quran sampai kemudian insya Allah beliau menghatamkan hafalannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih para pemirsa sekalian. Selamat Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2024. Semoga santri semakin jaya berkolaborasi membangun negeri kita tercinta Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.